Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Laras Mawarsari dengan NPM 1810631050044 dari kelas 6A Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Singa Perbangsa Karawang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Inovasi Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD. Di sini saya mengambil dengan satuan pendidikannya SMP kelas 9 materi kekongruenan dan kesebangunan, tepatnya dalam topik bahasan kekongruenan pada bangun datar. Nah, model pembelajaran yang saya gunakan pada video pembelajaran kali ini yaitu model pembelajaran kontekstual atau CTL. Model pembelajaran kontekstual teaching and learning atau yang lebih dikenal dengan pembelajaran kontekstual ini menawarkan bentuk pembelajaran yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa. CTL merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa untuk menemukan materi yang dipelajarinya dan menghubungkan serta menerapkannya dalam kehidupan mereka. Dengan demikian, peran siswa dalam pembelajaran CTL adalah sebagai subjek pembelajar yang menemukan dan membangun sendiri konsep-konsep yang dipelajarinya. Belajar bukanlah menghafal dan mengingat fakta-fakta, tetapi belajar adalah upaya untuk mengoptimalkan potensi siswa, baik aspek kognitif, aspek afektif, maupun aspek psikomotor. Yuk simak baik-baik penjelasan kegiatan pembelajaran yang terdapat pada RPP. Nah, dalam kegiatan pembelajaran terdapat kegiatan-kegiatan diantaranya kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti, dan yang terakhir kegiatan penutup. Yang pertama mengenai kegiatan pendahuluan. Pada kegiatan ini terbagi lagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada orientasi, di mana orientasi ini menyiapkan peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran secara online dengan menggunakan platform Google Meet serta memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Kemudian apersepsi, di mana mengaitkan dan mengingat kembali materi atau tema atau kegiatan pembelajaran yang akan dipelajari dengan pengalaman peserta didik dengan materi atau tema atau kegiatan sebelumnya. Kemudian ada motivasi, di mana motivasi ini memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir, pemberian acuan, di mana dalam pemberian acuan ini memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat ini. Kemudian menjelaskan tujuan pembelajarannya ataupun menjelaskan kompetensi dasar yang akan dicapai oleh peserta didik. Nah, untuk kegiatan inti. Kegiatan inti terbagi lagi menjadi yang pertama ada literasi, di mana dalam literasi ini peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik materi kekongruenan bangun datar dari panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskannya kembali melalui penayangan gambar ataupun video maupun foto yang relevan. Nah, kemudian ada critical thinking, di mana guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar ataupun video yang disajikan untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan rumusan pertanyaan, untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. Kemudian untuk collaboration, di mana peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai materi kekongruenan bangun datar. Kemudian untuk poin communication and creativity, di mana peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal,
pada materi kekongruenan pada bangun datar, mengupakan pendapat atas presentasi yang dilakukan dan ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan, bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan beberapa pertanyaan kepada siswa berkaitan dengan materi kekongruenan pada bangun datar yang akan selesai. Nah, kemudian yang terakhir ada creativity, di mana creativity ini guru dan siswa membuat ataupun menyimpulkan tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang telah dipelajari terkait dengan materi kekongruenan pada bangun datar. Siswa kemudian diberi kesempatan untuk bertanya tentang hal yang belum dipahaminya. Nah, untuk kegiatan penutup diantaranya peserta didik ditugaskan untuk membuat resume tentang hal-hal penting mengenai materi yang telah dipelajarinya. Kemudian yang kedua, guru memberikan penghargaan atau apresiasi untuk materi pelajaran kekongruenan bangun datar kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik, serta menginformasikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya mengenai kekongruenan dua segitiga, dan meminta kepada peserta didik untuk mempelajarinya terlebih dahulu. Nah, setelah ini akan ada video pembelajarannya. Yuk simak baik-baik. Halo adik-adik, selamat datang di video pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pertemuan sebelumnya, apakah ada yang masih ingat kita membahas apa? Ya, benar. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai kekongruenan pada bangun datar. Nah, adik-adik, tujuan mempelajari materi hari ini yang pertama, kalian dapat mengidentifikasi dua benda atau bangun kongruen atau tidak jika diberikan beberapa gambar atau bangun datar. Kemudian yang kedua, kalian dapat menjelaskan syarat-syarat atau sifat-sifat dua bangun datar yang kongruen. Yang ketiga, kalian dapat menentukan panjang sisi atau besar sudut dari dua bangun yang kongruen jika diberikan gambar dua bangun atau lebih yang kongruen beserta beberapa informasi mengenai panjang sisi atau besar sudutnya. Kemudian yang terakhir, kalian dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penerapan konsep kekongruenan bangun datar. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran hari ini. Maka dari itu, sekarang kita mulai aja ya pembelajarannya. Yuk simak baik-baik. Nah, coba kalian amati gambar atau bangun ini. Sudah tidak asing lagi, bukan? Konsep apakah yang kalian dapat dari hasil pengamatan dua benda dan bangun-bangun yang terdapat pada gambar tersebut? Ada yang tahu? Iya benar, kekongruenan. Coba kembali perhatikan beberapa pasang gambar tersebut. Dari gambar tersebut, mengapa pada gambar A dikatakan kongruen, sedangkan pada gambar B dikatakan tidak kongruen? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Gambar A dikatakan kongruen karena dua gambar tersebut memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Kemudian untuk gambar B tidak kongruen karena memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda. Coba kalian amati lagi dua figur lukisan ini. Dua figur lukisan tersebut tidak kongruen. Ada yang tahu kenapa? Ya benar, dua figur tersebut memiliki bentuk dan ukuran panjang maupun lebar yang berbeda, sehingga dapat kita simpulkan bahwa dua bangun datar dikatakan kongruen jika kedua bangun tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Nah, simbol dari kongruen seperti itu ya adik-adik. Oke, kita lanjutkan ke syarat dua bangun kongruen. Nah, dua bangun atau benda dikatakan kongruen jika keduanya memenuhi syarat berikut. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Kemudian yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi kedua sifat ini atau kedua syarat ini harus terpenuhi
Jika hanya salah satu, maka belum bisa dikatakan kongruen. Nah, ini kita perhatikan. Syarat kongruen itu kan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Perhatikan kedua uang tersebut. Ada yang tahu kedua uang kertas tersebut berbentuk bangun apa? Ya, benar sekali, berbentuk persegi panjang, di mana dapat kita misalkan uang kertas satu adalah persegi panjang ABCD dan uang kertas 2 adalah persegi panjang PQRS. Kalau kita perhatikan sekilas saja bisa dilihat ya bentuknya sama. Nah, untuk membuktikannya kita perhatikan syarat dua bangun datar yang kongruen. Yang pertama sisi-sisinya dan yang kedua sudut-sudut yang bersesuaian. Nah, dapat kita lihat bahwa sisi AB sama panjang dengan sisi PQ. Kemudian DC sama panjang SR, BC sama panjang QR, AD sama panjang QR, dan sisi AD sama panjang sisi PS. Nah, kemudian sudut-sudutnya, sudut A sama dengan sudut P, sudut B sama dengan sudut Q, sudut C sama dengan sudut R, dan sudut D sama dengan sudut S. Dari sini bisa kita simpulkan sisi-sisi yang bersesuaian sudah sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian juga sudah sama besar. Artinya dapat kita simpulkan persegi panjang ABCD itu akan kongruen dengan persegi panjang PQRS. Sampai sini bisa dipahami ya adik-adik? Nah, selanjutnya bagaimana menentukan panjang, sisi, dan besar sudut yang belum kita ketahui? Coba perhatikan contoh soal ini. Nah, coba kamu perhatikan dua bangun berikut. Nah, dua bangun ini adalah kongruen. Kok gambarnya beda ya, Bu? Ya, coba kamu bayangkan. Ini sama dan sebangun, tapi letaknya beda. Nah, coba yang gambar kedua ini, ya, kamu letakkan sama dengan gambar pertama, maka dua bangun berikut adalah kongruen. Panjang sisi AB 40 cm, BC 21 cm, RS-nya 16 cm, dan PS 15 cm. Sudut A 60 derajat, sudut B 40 derajat. Yang ditanya, panjang sisi DA, CD, PQ, ini ya, PQ dan QR. Yang ini. Yang B, sudut R, ini, dan sudut S. Ya, untuk menyelesaikan soal tersebut, yang perlu kamu ketahui pertama sekali adalah sisi-sisi mana yang bersesuaian. Ya, ini sisi AB bersesuaian dengan PQ, BC bersesuaian dengan QR, CD bersesuaian dengan RS, AD bersesuaian dengan PS. Maka panjang AD sama dengan panjang PS, yaitu 15 cm. Panjang CD sama dengan panjang RS, sama dengan 16 cm. Panjang PQ ini sama dengan panjang AB, sama dengan 40 cm. Sedangkan panjang QR ini sama dengan panjang BC, yaitu 21 cm. Selanjutnya sudut, ya. Sudut A sama dengan sudut B, ini. Sudut B
sama dengan sudut Q. Sudut C sama dengan sudut R. Sudut D sama dengan sudut S. Maka ya, sudut A 60 derajat dan sudut B 40 derajat. Sudut A sama dengan sudut B sama dengan 60 derajat. Sudut B sama dengan sudut Q 40 derajat. Maka sudut R sama dengan 180 dikurang sudut R. Kenapa 180 dikurang sudut Q? Karena ini merupakan sudut lurus, ya. Maka sudut R sama dengan 180 dikurang 40 derajat. Kenapa 40 derajat? Karena sudut Q sama dengan sudut B. Sudut R sama dengan 140 derajat. Selanjutnya, sudut S sama dengan 180 dikurang sudut B. Maka 180 dikurang 60 derajat sama dengan 120 derajat. Nah, bisa dipahami ya adik-adik? Coba sekarang kalian kerjakan latihan soal tersebut dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian kalian presentasikan hasil diskusi kelompoknya pada pertemuan yang akan datang, oke? Nah, kesimpulan pada materi hari ini yaitu dua bangun data dikatakan kongruen jika kedua bangun tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Syaratnya yaitu dikatakan kongruen jika keduanya memenuhi syarat. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, dan yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, video pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Jangan lupa pelajari terlebih dahulu untuk pertemuan selanjutnya yang akan membahas mengenai kekongruenan pada segitiga ya. Oke? Pamit undur diri. Dadah.